Validitas. Di validitas ada uji validitas secara rasional dan uji validitas secara empirik. Yang kedua yaitu analisis butir soal, yaitu soal pilihan ganda dan soal pilihan esai. Yang ketiga yaitu konsentrasi internal butir dan tes. Validitas. Yakin? Tes adalah suatu pernyataan tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan, biasanya berupa hasil belajar siswa dan atribut psikologi siswa, biasanya berupa sikap, minat, serta bakat siswa. Adapun pengukuran, yaitu pengukuran adalah pemberian angka kepada suatu atribut maupun karakteristik tertentu yang memiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Selanjutnya penilaian. Adapun penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui informasi belajar, baik menggunakan instrumen tes atau non-tes. Selanjutnya ada hubungan antara tes, pengukuran, dan penilaian, yaitu penilaian hasil belajar baru dapat dilakukan dengan baik dan benar bila menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar yang menggunakan tes sebagai alat ukurnya. Selanjutnya di sini ada validitas, yaitu pengujian validitas secara tes secara rasional, di mana validitas yaitu sejauh mana tes itu mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Nah, validitas inilah adalah alat ukur yang tidak terganggu gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk pengujian validitas tes secara rasional, yaitu validitas isi atau konten validity, yaitu validitas konstruksi atau construct validity. Selanjutnya ada validitas isi atau konteks validity. Nah, ada pun artinya yaitu validitas yang dititik dari segi isi tes itu sendiri sebagai alat ukur hasil belajar peserta didik. Isinya telah dapat mewakili secara representatif terhadap keseluruhan materi atau bahan pelajaran yang seharusnya dites. Nah, ini dia untuk contohnya, kalian bisa lihat di tabel, yaitu pokok bahasan, subpokok bahasan, kemudian ada nomor butir penunjang kemampuan. Nah, ini bisa kalian gunain di Excel supaya lebih mudah gitu. Nah, selanjutnya di sini ada validitas konstruksi, yaitu konstruksi validitas menuju ke, yaitu artinya validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur suatu dengan sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu yaitu penggunaan validitas konstruksi, yang artinya mengukur sikap, minat, konsep diri, locus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lain-lain, maupun yang sifatnya performa maksimum seperti instrumen untuk mengukur bakat atau tes bakat, inteligensi atau kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Selanjutnya ada pengujian validitas, yaitu tes secara empirik. Validitas kriteria, yaitu ukuran validitas yang ditentukan dengan cara membandingkan skor tes dengan kinerja tertentu pada sebuah ukuran luar. Validitas kriteria atau validitas empirik ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya ada analisis butir soalnya. Nah, di sini kita perlu menganalisis butir soal, yaitu analisis butir soal itu dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama analisis butir soal pilihan ganda, selanjutnya analisis butir soal esai, selanjutnya menggunakan hasil-hasil analisis butir, selanjutnya interpretasi data analisis butir. Nah, di sini untuk analisis butir soal pilihan ganda, yaitu untuk melakukan analisis butir, maka guru dianjurkan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu periksa hasil pekerjaan siswa dan berikan skor secara teliti dan cermat.
kemudian masukkan skor-skor tersebut dalam Ini kalau tabel nggak ada 2. Nah, untuk nanti kita selanjutnya langkah 2, 3, dan 4 itu bisa kalian cermati kembali. Nah, ini dia untuk contoh tabelnya, yaitu skor butir tes pilihan ganda. Di situ ada skor pemampir. Selanjutnya untuk nomor responden. Nah, ini dia untuk contohnya. Kemudian ada isi skor total. Nah, di yang selanjutnya isi butir soal pilihan ganda yang kedua, yaitu urutkan skor siswa dari yang tertinggi hingga yang terendah. Langkah ini dilakukan membuat skor pada tabel 2, yaitu dengan mengurutkan dari skor tertinggi hingga terendah seperti pada tabel berikut. Yaitu tabel yang ketiga kalian bisa lihat, yaitu skor butir tes pilihan ganda setelah responden diturutkan. Nah, ini dia untuk tabel contohnya, yaitu selanjutnya untuk langkah ketiga, yaitu tetapkan kelompok atas atau KA dan kelompok bawah atau KB dari skor-skor siswa yang telah diurutkan seperti pada tabel 2 di atas. Selanjutnya langkah 3, yaitu jumlah KA atau KB disesuaikan dengan jumlah responden seluruhnya. Untuk jumlah responden relatif banyak atau sekitar 100 dapat digunakan angka 30%, 27%, 25%. Tetapi untuk jumlah responden relatif sedikit, ada jumlah tersebut dapat disesuaikan, bahkan jika hanya 40 orang maka KA atau KB ditetapkan. Kok bisa lunok? Sam, lunoknya apa, Sam? Nah, seperti itu kalian bisa baca. Untuk bacanya kalian bisa gini ya, bisa di pause dulu videonya. Ini ada banyak gitu pembahasannya, jadi kalian harus perlu cermati lebih dalam lagi gitu. Jadi itu dulu kalian bisa pelajari.